أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darwis, guru PAI SMA Muhammadiyah 1 Metro, peserta PPG LPTK UIN Bukit Tinggi dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, untuk mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita ini, coba ini siapa? Baca surat Al-Ikhlas. Kemudian hari kita ini apa? Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Sebelum kita mengawali pertemuan kita pagi ini, Bapak yang mengabsen kalian dulu. Nah, mana sih ini? Siapa? Ada semua nggak ada nih? Siapa yang nggak hadir hari ini? Dimas. Kenapa Dimas nggak masuk? Sakit. Oh. Semoga dia lekas sembuh dan kembali lagi sekolah sebagaimana dia biasa. Amin ya robbal alamin. Nah sekalian, semester lalu kita sudah mempelajari tentang materi larangan berbuat curang. Kenapa hal itu dilarang dalam agama Islam? Ayo. Kenapa curang itu dilarang dalam agama Islam? Perkara lain, terus perbuatan yang tidak adil.
Sama halnya juga dengan materi kita pada pekan ini, pada hari ini, yaitu tentang menjaga kelestarian lingkungan. Karena lingkungan itu akan menjadi kotor atau yang sebagainya manakala kita berbuat curang dalam masalah sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi materi kita pada pekan ini adalah pada hari ini tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ini. Menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah perintah dalam agama kita. Kemudian dalam KDKT ini kita akan membahas tentang menganalisis penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi dan bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebelumnya mari kita gambar berikut ini. Ada sebuah ungkapan hadis Nabi, kata beliau, hadisnya sahih, ya Muhammad ismasita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semau kamu, ingat kamu akan mati. Yang kedua, wa'mal masyita fa innaka majzun bihi. Lakukan sekehendakmu, berbuatlah semaumu, tapi ingat semua perbuatanmu pasti akan dibalas. Yang terakhir, cintailah orang yang kau cintai, tapi ingat kau akan berpisah dengan dia. Kemudian kata beliau, ungkapan terakhir, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia membiasakan salat malam, dan keutamaannya ketika dia tidak minta. Jadi ini kata Nabi, lakukan sekehendakmu. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan pasti akan dapatkan balasan. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini tentang materi kita. Ini gambar apa nih? Banjir. Di mana ini? Di Jakarta, bukan di Lampung. Banjir. Ini juga banjir lagi. Luar biasa banjirnya. Ini longsor. Yang sampingnya ini longsor apa gempa bumi apa? Kalau yang ini gempa bumi, kalau ini baru longsor. Kalau ini kebakaran. Nah, kita coba lihat peristiwa yang ada di dulu, kejadian bencana alam di Cianjur dulu. Inilah detik-detik terjadinya peristiwa gempa yang mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat pada Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Guncangan hebat tersebut berpusat di darat dan dirasakan kuat oleh warga Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya. Bahkan getaran gempa terasa sampai ke wilayah Jakarta. Dalam beberapa cuplikan CCTV warga, saat guncangan terjadi, masyarakat sekitar sampai kaget dan berhamburan keluar rumah dan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Banyak warga bahkan sampai kehilangan tempat tinggalnya lantaran roboh diguncang gempa tersebut. Peristiwa ini menjadi hal pilu di tahun 2022 ini. Pasalnya, ribuan rumah sampai mengalami rusak parah dan tak bisa dihuni lagi. Ribuan warga juga terdampak. Bahkan itulah cuplikan sedikit tentang bencana alam yang terjadi di Cianjur. Artinya itu bencana yang luar biasa. Dan kaitan dengan materi kita adalah
kita akan membahas tentang surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Nah, inilah nanti yang jadi bahan diskusi kita dalam materi kita pada pagi ini, yaitu surat Ar-Rum 41 dan 42. Ya, inilah pembahasan kita dalam materi pada pagi hari ini. Anak sekalian, sebenarnya kenapa bencana terjadi sih? Kenapa alam itu bergejolak? Ada apa dengan alam? Ada gempa bumi, banjir, itu kenapa? Kenapa? Apa alam sudah tidak bersahabat dengan kita lagi? Hah? Ujian dari Allah. Apa lagi? Kenapa? Hah? Qadarullah, takdir ilahi. Kalau takdir ilahi apa bedanya takdir sama bencana? Allah ngasih hujan, tiba-tiba banjir. Siapa yang salah? Manusia. Nah, inilah ya dasar kita nanti dalam berdiskusi nanti. Kita membahas gambar-gambar tadi, video tadi, yang kita bandingkan dengan Ar-Rum 41 dan 42. Udah siap semua kan? Yuk, coba kelompoknya kalian diskusi semuanya dengan mengacu pada tema Ar-Rum 41 dan 42. Silakan diskusi dengan kawan-kawannya tentang kenapa bencana terjadi dan apa solusinya. Kemudian tambahkan juga yang terakhir dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini bahan-bahannya. Silakan. Ya. Silakan bahan-bahannya diisi. Sudah ada. Nanti setelah diskusi masing-masing menyampaikan jawabannya, silakan antar kelompok bertanya jawab atau mengkritisi jawaban kawannya dengan tema menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan gambar yang tadi. Kenapa? Tulis lah. Diskusinya sesuai KD ya. Kenapa bencana terjadi? Terus, yuk sekarang kelompok mana yang siap menyampaikan alasan terlebih dahulu? Kenapa terjadi bencana? Yuk, nih, shooting sana. Jadi karena manusia tidak menjaga lingkungan, karena manusia selalu berbuat dan manusia selalu bertindak sesuka-hatinya. Kandungan dari bencana alam itu untuk membiarkan manusia merasakan akibat dan keserakahan dan kalian buruk manusia yang berbuatnya. Solusinya, menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya dan tidak semena-mena dan bertakwa kepada Allah. Setuju. Kalau nambah silakan nambah. Yang kedua, ayo siapa lagi? Untuk menambah semangat, kita kasih aplaus kelompok yang pertama kali yuk.
Ayo yang kedua, siapa? Ayo. Ayo. Nah, Terjadinya kerusakan di bumi karena disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat 41-42, terjadinya kerusakan di bumi karena Allah memberikan peringatan kepada manusia terhadap kemaksiatan yang telah dilakukan. Solusi agar tidak terjadi kerusakan di bumi adalah taubat kepada Allah, menjaga lingkungan, taat kepada Allah. ayo. Ada yang menambahkan kelompok lain? Silakan. Dalam Quran Ar-Rum ayat 41 sampai 42 menjelaskan tentang keserakahan manusia yang mengakibatkan kerusakan dan kesetaraan kepada manusia sendiri. Contohnya ialah banjir, longsor, dan lain-lain. Dan benda tersebut merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut hambanya kembali ke jalan yang lurus. Dan bagaimana cara kita menjaga kelestarian lingkungan sendiri adalah dengan meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Kita harus lebih meningkatkan perbuatan amal baik kita daripada perbuatan maksiat kita. Kita harus meninggalkan amal-amal buruk yang dilarang oleh Allah. Ya. Ayo, apa lainnya? Silakan kalau menambahkan. Itulah pendapat dari beberapa kelompok kalian sendiri. Ayo, yang lainnya silakan. Mengapa terjadi bencana di muka bumi? Apakah alam sudah tidak bersahabat dengan kita lagi? Nggak, apa situ? Jadi kenapa bencana terjadi dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 telah dijelaskan bahwa terjadinya kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi bencana itu terjadi karena ulah dan kesalahan manusia itu sendiri. Seperti contohnya gempa di Cianjur. Itu terjadi sebagai teguran dari Allah karena terdapat banyak pelaku-pelaku maksiat di sana. Dan contoh lain seperti banjir di Jakarta. Itu disebabkan karena kelalaian manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah kita sebagai manusia janganlah memiliki sikap dan perilaku yang buruk. Dan kita harus menjaga lingkungan kita dan bumi kita. Dan tak lupa juga sebagai hamba Allah, kita harus terus mengingatnya. Karena jika kita mengingatnya, Allah akan ingat pula kepada kita. Jadi kita akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu. Ayo, kalian lagi yang belum? Bencana dapat terjadi karena Allah manusia itu sendiri. Maksudnya banjir. Allah turunkan hujan, tapi manusia membuang sampah sembarangan. Selain dibuang di sungai, selokan, dan sampah itu menyebabkan saluran air yang menyebabkan banjir. Nah, itu salah satu bukti bahwa bencana alam itu salah satu ulah manusia. Kemudian dalam surah Al-Rum ayat 41-42 terkandung agar manusia senantiasa menjaga alam sekitarnya. Bencana yang terjadi di muka bumi ini akibatnya karena kesalahan manusia itu sendiri. Bencana merupakan salah satu cara Allah untuk menuntut hambanya kembali ke jalan yang benar. Solusi yang tepat untuk mengatasi bencana Allah adalah dengan menjaga lingkungan sekitar, mengurangi perbuatan maksiat dengan berbanyak kegiatan yang lebih positif, juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barakallahu fiik. Yang terakhir, yang belum, ayo. Itu ya, terima kasih atas diskusinya terkait dengan ayat ini yang kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama kata Allah, Zaharul fasadu fil bari wal bahri. Ini jelas bima kasabat aidinas, akibat ulah tangan manusia. Ini ya. Nah, yang kedua, paham lagi di sini. Ba'dal ladzi amilu, sebagian atas apa yang telah mereka kerjakan. Sebagian aja. Jadi sebenarnya bencana alam itu sebagian balasan atas perbuatan kita. Sebagian, nggak semuanya. Logikanya, kalau seorang itu bermaksiat 10 dosa, Allah hanya balas 3 atau 2. Makanya disisakan dengan harapan agar mereka bertaubat. Contohnya, banjir itu nggak ada istilahnya banjir 1 tahun penuh, nggak ada. Paling banjir kan 1 pekan, atau 5 hari, atau maksimal 10 hari. Habis itu kan normal lagi. Itu menandakan banjir itu ulah tangan kita sendiri dengan harapan kita kembali ke jalan yang benar. Nah, pada dasarnya bencana alam itu adalah karena ulah tangan kita. Allah ngasih hujan, rahmat. Kok banjir? Siapa yang salah? Salah hujannya apa salah banjirnya? Banjir dari hujan. Ya. Yang kedua kata Allah, sebagai solusi juga, di ayat yang 42. Coba baca 42 nih. Satu orang baca. Baca San. Ini San. Depan aja, di depan. Ini. Pulsiru, Pulsiru fil ardi dulu kaibakana akibatu lagi kami sorry karena aksyaruhum musyrikin. Dia lagi nggak fokus, belum minum. Ini ya. Kata Allah, jalanlah di muka bumi, jalan-jalanlah. Tapi tujuannya ini melihat hukuman-hukuman yang Allah jatuhkan kepada umat-umat sebelum kalian. Peristiwa Cianjur menjadi renungan bersama. Kenapa terjadi? Terus kita kata Allah, karena mereka rata-rata berbuat musyrik. Syirik. Artinya apa syirik itu? Tetap agamanya Islam, tapi ternyata masih ada ritual-ritual yang ke arah syirik. Maka terjadi bencana. Kalau di sini dikatakan munafikin, kafirin wajar. Tapi musyrikin artinya apa? Ada indikasi kata Allah, mungkin ada yang Islam tapi masih berbuat syirik. Jadi kesimpulannya adalah kenapa terjadi bencana alam? Ya, karena kita berbuat kerusakan. Manusia itu identik dengan sikap rakus dan egois. Rakus dan egois. Agamalah yang membuat dia diatur sesuai porsinya masing-masing. Karena orang itu nggak akan pernah rasa puas, pasti pengen lebih dan lebih. Yang kedua, apa lagi solusinya agar tidak terjadi bencana alam? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim atau sebagai seorang siswa atau guru dalam menjauhkan diri dari terjadinya bencana alam? Ayo. Gimana caranya, solusinya? Takut kepada Allah, taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Ya, apalagi? Angkat tangannya, yuk. Bagaimana agar bencana alam tidak terjadi? Menghindari praktik Kesyirikan. Nih, apa? Menjaga lingkungan dengan cara tidak buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Kan bagaimana caranya agar alam ini bersahabat dengan kita? Ada lagi? Memang bersikaplah taat kepada Allah. Karena Allah sudah ngasih tahu semua yang ada di muka bumi untuk manusia.
Hanya manusianya aja yang kadang-kadang bersikap melampaui batas. Ada yang ditanyakan, silakan kalau ditanyakan tentang materi kita Al-Quran Ar-Rum 41 dan 42. Silakan. Yang keras lagi. Apakah bencana alam termasuk bentuk dari kemurkaan Allah? Bisa iya, bisa tidak. Iya, kalau melihat misalnya gempa bumi rata-rata, itu memang kalau diperhatikan dalam sejarahnya, gempa bumi itu terjadi karena kemaksiatan yang luar biasa. Tapi kalau banjir, ya ada dua, bisa iya, bisa tidak. Tidak, kalau banjir itu lebih kepada sikap manusia yang tidak menjaga lingkungan. Tapi kalau gempa bumi biasanya lebih kepada faktor maksiat manusia. Itu dalam konteks beragama. Karena terjadi gempa itu rata-rata maksiat. Mulai gempa dulu yang di Liwa, tahun 90-an, itu rata-rata kondisi masyarakatnya seperti itu. Terus yang kedua, gempa di Cianjur juga sama, berbagai media menyebutkan sudah banyak kemaksiatan. Allah alam bisawab. Itulah kesimpulan kita ya. Jadi bencana alam rata-rata karena ulah tangan kita sendiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita membuat post test. Silakan dijawab secepatnya dan kumpulkan. Alhamdulillah, pelajaran tentang ini sudah selesai. Bagaimana pelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Intinya adalah sebagai manusia dan umat beragama, kita harus terbiasa dan membiasakan diri untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu bagian dari perintah agama dan juga untuk sama-sama demi kemaslahatan kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.